nanti tinggal minta maaf. Yang punya beban sama pacar putuskan sementara, nanti bila perlu jangan dilanjutkan ya. Siap belajar? Nah, terima kasih. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum kita belajar, kalau mau absen dulu ya. Julia Apriana, Hairani, Lena, Lasmi, Muhammad Mansur, Niko, Mungkin Effendi, Muhammad Rizki, Moza, Muhammad Antropa, Nur Hasana, Novita Aulia, Oga Pratama, Pradito Rizkia, Revi Saputri. Ya, terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian. Sepertinya hari ini adalah hari kehadiran yang paling banyak, luar biasa. Tidak ada yang lupa ya. Hari kemarin kita sudah belajar apa? Kita belajar drama. Kita sudah mempelajari drama dan struktur drama, intrinsik drama. Nah, sebelum kita mulai ke materi yang selanjutnya, kira-kira masih ingat apa yang dimaksud dengan drama? Apa itu drama? Drama adalah cerita yang menggambarkan kehidupan dan waktu melalui tingkah laku, acting atau dialog yang disandarkan. Iya, kata temannya cerita yang membutuhkan acting atau dialog. Ada yang lain? Pertunjukan. Apa? Pertunjukan. Nah, jadi inilah bedanya drama dengan cerita-cerita yang lain. Perbedaan yang menonjol, drama itu harus dipentaskan. Kalau ditulis dalam naskah disebut dengan cerita. Jadi hari ini kita akan lebih fokus menjelaskan tentang intrinsik drama. Terutama kemarin kita sudah mempelajari beberapa intrinsik. Sekarang kita fokus pada penokohan. Ya. Nah, karena kemarin ada beberapa yang susah paham. Nah, seperti yang Pak Guru bilang kemarin, hari ini kita akan mendalami tentang intrinsik dan terutama pada titik penokohan. Kira-kira ada yang tahu, masih ingat penokohan itu apa? Penokohan itu apa? Penokohan itu bawaan. Penokohan itu karakter. Dalam drama pasti kan ada berapa penokohan? 3 penokohan. Pertama disebut dengan protagonis. Apa itu protagonis? Pemeran baik dan harus ditiru. Ya, pemeran yang baik pada drama yang harus ditiru oleh penonton. Yang kedua disebut dengan antagonis. Apa itu antagonis? Pemeran Yang jahat, yang tidak baik, karakternya, bawaannya tidak baik, sekolah tidur, sekolah bolos, nah ini tidak baik ya. Jangan ditiru. Tetapi kalau rajin belajar, itu rajin bertanya, itu namanya protagonis. Dan yang terakhir apa namanya? Protagonis. Apa itu protagonis? Campuran itu yang seperti apa kira-kira? Pembantu pada temannya. Pembantu itu artinya hanya sebagai hanya sebagai pendukung dalam drama. Nah, baik anak-anak sekalian, kelihatannya anak-anak sudah paham. Sekarang kita tinggal memperdalam lagi. Pak Guru sudah siapkan ini naskah drama, penggalan drama. Ya, nanti Pak Guru sekaligus berikan soalnya. Nah, kalian kita bagi kelompok 3 kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah, tinggal kita akan mencari jawaban dari soal-soal yang ada pada teks drama. Silakan bagi kelompok dulu. Ya. Apa namanya?
Oke, sudah berhasil ya? Sudah? Nah, coba sekarang rapikan dulunya dulu. Kita coba melihat kemampuan kita dalam menganalisis penokohan ya. Nah, sudah? Nah, coba kelompok yang pertama coba. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ya, kelompok 1. Nah, coba yang mewakili siapa? Nah, yang mewakili kami minta berdiri coba. Berdiri ya, berdiri dengan membaca hasil diskusinya nanti. Pertanyaan Pak Guru ya. Pertanyaan Pak Guru untuk kelompok 1. Siapakah nama peran protagonis pada teks? Samsul. Kenapa dikatakan protagonis? Karena baik, bijaksana, hemat, sabar, dan religius. Teks ya, di bagian teks yang mana yang membuktikan bahwa Samsul itu protagonis? Menolak diajak jajan berlebihan, menasehati teman dengan kata-kata baik, mengutamakan kebaikan dan kesiapan belajar. Ya, baik. Benar kira-kira anak? Berikan apresiasi kepada luar biasa. Selanjutnya kelompok 2 yang mewakili siapa? Yang mewakili siapa? Oke, silakan. Pertanyaan Pak Guru. Siapakah peran antagonis pada teks drama? Dimas. Kenapa dikatakan antagonis? Karena boros, tombol, kurang bisa menerima nasib. Nah, di bagian teks yang mana yang menunjukkan bahwa Dimas itu antagonis? Ingin jalan terus menerus. Ingin jalan terus menerus. Mengajak temannya berbuat baik, berpikir pendek, buat apa menabung belajar. Dengan membuang. Benar, Nana? Ada yang mengatakan? Tidak ada ya. Kita berikan apresiasi. Selanjutnya kelompok yang terakhir, jangan terkalah ini. Kelompok 1, 2 sudah benar. Sekarang kelompok yang ketiga. Pertanyaan Pak Guru, siapakah protagonis yang ada pada penggalan teks? Pak Guru, kenapa Pak Gurunya disebut protagonis? Karena bijaksana, adil, dan pembimbing. Di bagian teks yang mana yang menunjukkan bahwa Pak Guru itu adalah protagonis? Menengahi konflik, memberikan pujian yang membangun, dan menjadi tengah yang positif. Bagaimana anak sekalian, benar? Berikan apresiasi. Luar biasa. Sekali lagi Pak Guru tanya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Itulah salah satu di antara watak atau penokohan pada intensif drama. Ada namanya protagonis yang harus ditiru, ada namanya antagonis yang jangan sekali-kali ditiru, ada namanya tritagonis. Tritagonis itu adalah campuran. Di sini campuran itu sifatnya adil, misalnya tidak berpihak kepada antagonis, tidak juga berpihak kepada protagonis. Paham semua? Baiklah anak sekalian, sekarang kembali lagi ke atau kita akhiri ya. Nah, jadi pesan Pak Guru sebelum kita akhiri, Pak Guru selalu mengingatkan belajar yang rajin ya.